Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Cimsa. Baiklah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom meeting pada sore hari ini dalam kegiatan Score Records Research Workshop episode kedua, di mana Score Record sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam campaign Research Festival Score Cimsa Indonesia yang berbentuk research workshop untuk para member Cimsa serta partisipan umum yang berminat pada dunia research. Kegiatan ini hadir sebagai wadah pembelajaran dan pelatihan interaktif dalam bidang penelitian sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar riset tetapi juga mengasah kemampuan praktis serta soft skill yang relevan dengan dunia penelitian. Yang saya hormati, National Officer on Research Exchange, Kak Rais Amaral Haq. Lalu yang saya hormati, speaker hebat pada sore hari ini, itu ada Michael Purnama, serta juga ada Safira Nashwa, yang turut hadir pada sore hari ini. Selamat sore, Kak Michael dan Kak Safira. Serta yang saya banggakan, seluruh partisipan Story Course episode kedua yang sudah hadir Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Fikri Katriansa selaku Master of Ceremony yang akan memandu berjalannya acara kita pada sore hari ini, di mana eh, untuk acara pembukaan ini kita dengarkan kata sambutan dari Nori Cimsa Indonesia, yaitu Kak Rais Amar Al-Haq. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cinta, selamat sore teman-teman Reports yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan sore hari ini. Serta salam kita juga ingin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih saya kepada para pemateri hebat pada hari ini. Ada Safira, selaku AFM Indonesia Putri dan juga Michael Purnama ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir sebagai pemateri. Dan juga saya mengucapkan uh, rasa bangga saya kepada teman-teman sekalian di sini yang mau hadir di kegiatan bermanfaat, terutama dalam bidang riset dan juga penelitian, karena saya merasakan bahwasanya adanya inklusivitas dalam kegiatan riset atau dalam ilmu riset itu merupakan hal yang cukup penting untuk diimplementasikan. Dan lebih dari itu, dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, seperti course di episode pertama, yang mungkin teman-teman ada hadir lagi di sini, beberapa saya juga lihat namanya. Semoga kegiatan ini dapat diberikan manfaatnya oleh kalian, dirasakan manfaatnya oleh kalian, dan harapannya teman-teman bisa mengambil ilmu lagi sebanyak-banyaknya, dan nanti di minggu depan yang teman-teman bakal ada materi yang lebih keren lagi ya untuk Study Record. Jadi dipersiapkan untuk segala hal nantinya terkait dengan riset, dan semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini bisa kalian implementasikan nanti, terutama ketika kalian menjadi peneliti hebat nantinya. Mungkin sekian daripada apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan workshop sore pada hari ini itu berjalan dengan lancar. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama kepada seluruh partisipan. Diharapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini sebelum kita memasuki materi kita yang pertama pada sore hari ini. Mungkin kepada teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya, mungkin bisa diaktifkan teman-teman. Baik, mungkin kita tunggu sampai pukul jam 16.08.
Baik, pada teman-teman peserta yang belum bisa mengaktifkan kameranya, bisa segera diaktifkan. Baik, kita tunggu sampai jam 16 lewat 8. Pada teman-temannya yang ingin mengaktifkan kameranya masih bisa ditunggu. Baik, sudah jam 16.08, mungkin kita bisa mengambil dokumentasi terlebih dahulu yang di awal ya, baik teman-teman. Mungkin bisa dimulai dengan gaya formal terlebih dahulu, teman-teman. Ada kalau kasih tau kalau misalnya udah slide yang pertama. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Nah, sebentar teman-teman. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, eh, gaya story teman-teman. Seperti ini. Baik, kita mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sudah selesai teman-teman dokumentasinya. Baik, langsung saja kita akan memulai materi pertama. Namun sebelum itu, aku izin share link pretest terlebih dahulu teman-teman. Mungkin bisa diisi dulu ya teman-teman dengan waktunya 3 menit, jam 16 lewat 12. Mungkin kita akan memulai materi kita pertama pada sore hari ini. Baik, bisa diisi ya teman-teman untuk pretestnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada partisipan yang sudah mengisi pretest.
Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan materi dari pemateri pertama kita pada sore hari ini, kepada Michael Purnama. Kepada Michael Purnama, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Em, udah kelihatan kan? Udah. Sudah, Kak Michael. Oke, oke. Oke, sebelumnya mau dulu pada tim nasional yang udah membiarkan aku untuk bisa hadir hari ini dan mengisi materi tentang study selection dan screening process di Research Festival 2025. Oke, sebelumnya mungkin aku izin kenalan dulu ya, karena di sebelah gitu. Jadi, kenalin, nama aku Michael Purnama. Teman-teman atau kakak bisa panggil aku MP, aku dari FK UNER Angkatan 2023. Ini beberapa achievement aku. Dulu aku pernah ada beberapa experience tentang riset di ARC maupun di AMSA gitu. Oke, salam kenal buat teman-teman dan kakak semua. Oke, next. Aku pengen bawain tadi tentang screening sama study selection process. Jadi di sini nanti kita bakal bahas 4 topik ini ya. Jadi dari pertama kali habis kita dapat ide transisinya protokol registration itu caranya siapa, terus status itu seperti apa, konflik yang terjadi selama screening itu gimana handle-nya. Nanti sesinya bakal 45 menit dan ada 2 pop quiz ya. Itu nanti ya bisa teman-teman bantu jawab juga untuk supaya ngerti untuk materinya seperti apa. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang meta analisis itu, kita kan udah sering banget ya kita ngerti di dunia medis apa itu meta analisis. Nah, salah satu tahap yang perlu dipahami betul-betul itu adalah tentang pembuatan protokolnya. Karena setelah kita dapat ide untuk melakukan meta analisis, biasanya kita itu harus ngecek dulu dan harus ngedaftarin kayak semacam rancangan lah, rancangan nanti meta analisis kita atau studi scientific paper kita itu akan seperti apa gitu. Nah, kalau systematic review atau meta analisis nanti kita bisa daftarin di Prospero ini salah satunya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya supaya pertama kita itu bisa ketahuan lah, kita itu sedang ngerjain meta analisis atau systematic yang kita sendiri bisa melihat apakah ada studi-studi yang similar atau studi-studi yang bahkan sama kayak punya kita gitu. Soalnya kan kalau misalnya systematic review mungkin boleh lah ada yang sama gitu. Tapi kalau misalnya meta analisis kan kuantitatif ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang sama itu agak dipertanyakan gitu. Kenapa kok sama sama punya orang lain tapi kita tetap lakuin. Nah itu bakal kita bilang di protokol registration itu apakah kita akan tetap ngelakuin atau misalnya nggak jadi karena ada protokol yang lain yang udah diregistrasikan itu. Terus selain itu sebenarnya protokol registration ini juga membantu kita untuk merancang workflow sebelum review prosesnya itu dimulai. Kenapa? Karena kadang kita oh oke udah dapat ide tapi kita masih bingung mulainya dari mana. Nah, di registrasi protokol ini nanti dibantu kayak oh ini harus diisi. Nanti kita cari kayak kira-kira harus ngelakuinnya seperti apa. Jadi more or less juga membantu kita untuk bisa apa ya kayak ngerti nanti kita harus ngelakuin apa. Jadi lebih enak juga untuk ngelakuinnya. Kira-kira gini ya alurnya buat teman-teman. Jadi biasanya setelah kita punya ide, kita cari nih di Prospero-nya, di database-nya. Itu. Apakah ada review yang sama atau nggak sama di topik ini yang udah dilakuin sebelumnya. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah kita berarti udah cocok nih, belum ada yang ngelakuin. Nah, kita kasih di protokol registration kita itu namanya rationally sama objektif nanti kayak kita mau ngelakuin review ini kenapa
dan objektifnya atau tujuannya itu apa. Tuh. Terus kita juga nanti bisa define research question, habis itu nanti protokolnya diregistrasiin gitu. Nah, lebih lengkapnya ini aku bakal bahas satu-satu buat protokol registrationnya. Jadi buat halaman pertama, setelah kita klik tadi mau registrasi protokol, itu bakal ada beberapa yang tertampilkan lah maksudnya. Jadi ada review title, condition or domain being studied. Ya, jadi kalau misalnya review title, kita itu bakal input gitu. Kira-kira uh, judul dari review kita itu maunya seperti apa nanti. Terus habis itu kita juga input penyakit atau populasi apa yang kita sedang teliti. Misalnya kita pengen hepatitis B, ya udah kita kasih itu keyword hepatitis B. Habis itu kalau misalnya kita pengen yang terapi kombinasi, oh kita taruh tuh sequential terapi atau combination terapi. Terus terapinya pakai apa, kita juga bisa taruh di sana. Jadi kurang lebih kayak apa sih yang kita mau teliti gitu. Nah, terus ada kita juga kasih kenapa kok review ini tuh dilakukan gitu. Dan juga apa tujuan dari review ini. Terus kita juga masukin keyword-keyword yang penting-penting biasanya 3 sampai 5 aja dan juga country di mana ini itu dilaksanakan. Nah, kira-kira kayak gini ya. Aku ambil dari salah satu protokol di Prospero. Jadi ada review title, titlenya seperti ini. Kalau misalnya systematic review, atau nanti meta analysis juga bakal ada tambahannya misalnya systematic review and meta analysis gitu. Yang penting review title ini harus bisa mencerminkan kayak dalam suatu paper ini nanti ada apa aja yang dibahas gitu dan metodenya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya condition or domain being studied ini ya kayak sebenarnya mirip-mirip sama keyword gitu, tapi ini yang lebih ke penyakit apa atau populasi apa yang sedang kita teliti. Tuh. Nah, terus ada perbedaan ini antara kita mau menegaskan kenapa kalau kita melakukan review, rationally of for the review sama review objektif. Kalau kenapa kita melakukan review itu biasanya lebih ke concern kayak oh sampai sekarang belum ada guideline yang menunjukkan kesepakatan atau sampai sekarang itu penyakit ini masih parah gitu. Jadi kita urgensinya apa? Itu adalah alasan. Tapi kalau misalnya objektif atau tujuan, nah ini tujuan paper kita itu apa? Jadi menyelesaikan permasalahan itu. Jadi misalnya kalau tadi belum ada guideline, ya berarti kita menentukan apakah yang mau kita konsensuskan di sini dari studi-studinya. Misalnya di sini hepatitis B dan C itu masih menjadi public health yang signifikan. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat review objektifnya, kita pengen mendetermine association between HLA polymorphism dengan hepatitis B atau HLA polymorphism dengan hepatitis C. Gitu. Karena di sini salah satu urgensinya juga ada untuk mengklarifikasi genetik faktor yang berkontribusi terhadap outcome-nya. Karena tadi ya masih sebagai tantangan lah hepatitis B sama hepatitis C. Jadi kayak gitu perbedaannya. Jadi nanti jangan sampai salah untuk masukinnya gitu dan sampai kembali untuk objektif sama rational ini. Terus ya yang lain seperti biasa keyword aku yakin teman-teman sama kakak-kakak juga udah paham. Jadi pokoknya adalah dari title itu biasanya poin-poin pentingnya itu apa gitu. Yang kita bahas itu apa. Terus country-nya ya kita ngelakuin di mana. Oke. Lanjut. Nah, terus setelah kita masukin kira-kira ide kita seperti apa, nah kita itu disuruh apa ya kayak semacam membuat protokol gitu. Jadi dari awal sampai akhir kita tuh mau ngelakuin apa. Misalnya kita searching dan screening kan pasti tuh kita harus nyari studi dan juga nge-screening. Nah kita itu ditanyain mau nge-search unpublished studies nggak? Kalau misalnya nge-searchnya di mana? Tuh. Terus main database yang di search itu di mana aja? Biasanya sih pakai PubMed, Scopus gitu-gitu kan. Terus ada Medline, Embase, Cinahe gitu-gitu. Nah ini dimasukin. Nanti ada checklistnya di sana. Kalian mau apa aja. Terus apakah ada date restriction, misalnya mau yang terbaru-terbaru aja, atau yang lama-lama juga dimasukin.
terus language restriction, apakah artikel berbahasa Inggris saja, atau misalnya tuh di negara China atau di Rusia itu kan lumayan tertutup ya. Kalau misalnya kalian dapat jurnal artikel yang ada berbahasa mereka, kadang-kadang itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Apakah itu mau di-include juga gitu? Nah sebenarnya nggak apa-apa di-include asal kita itu bisa menerjemahkan papernya secara benar. Gitu. Terus yang lain, apakah ada metode-metode lain yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi studi gitu. Misalnya ngambil dari paper ini atau ngambil dari systematic review yang sebelumnya, kalau nggak salah kayak gitu. Dan selection prosesnya nanti seperti apa. Jadi kayak misalnya kita pengen screening dari title abstrak dulu, dicocokin sama keyword-keyword kita, sama Pico kita, atau misalnya nanti habis screening title abstrak, kita bisa screening untuk full text-nya seperti apa. Jadi kita rinciin di sini. Jadi tujuannya supaya nanti kalau misalnya kita udah ngelakuin, nggak bingung mau ngapain gitu. Nah, selanjutnya juga kita punya protokol registration gitu. Nah, protokol registration yang kedua ini ada data collection gitu. Nah, data collection ini ada banyak juga. Kita ekstraksi datanya. Kayak ekstraksi datanya itu apa aja nanti. Terus risk of bias-nya itu pakai apa assessment quality-nya. Itu kan beda-beda ya. Misalnya kalau diagnostik pakai Equadas, habis itu kalau misalnya cross sectional atau cohort pakai yang NOS, atau misalnya kalau apa namanya RCT pakai ROB, itu kan beda-beda. Jadi kita juga harus report di sini. Nanti pakainya seperti apa. Terus certainty assessment. Nah, ini lebih ke determine ke reliability dan confidence dari finding-finding kita. Nanti pakai grade kalau ini agak berbeda sama ROB atau pakai Quadas gitu karena tujuannya emang beda. Dan nanti ini mungkin bakal dibahas di sesi lain ya, bukan di sini. Oke, next. Terus ada kita bisa registrasikan protokol berupa nanti ada outcome sama data sintesis karena ini kan juga penting. Jadi outcome-nya itu apa? Misalnya yang mau kita bahas asosiasi gitu ya. Berarti nanti apa? Apakah ada eh, hasil dari multivariate logistic regression atau ada apa namanya asosiasi dalam bentuk Pearson R ya kayak gitu atau misalnya bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita bisa ambil itu untuk main outcome-nya. Terus kalau misalnya additional outcomes ini juga yang lain-lain. Misalnya selain kita tadi kan ini asosiasi antara genetik sama hepatitis B. Misalnya yang lain ada asosiasi dengan kesembuhannya atau asosiasi dengan pengobatannya itu juga bisa dicantumkan yang pokoknya itu mendukung dan masih inline sama topik awal. Misalnya genetik ya genetik gitu. Itu boleh banget sebagai additional outcomes. Nah, terus nanti strategi data sintesisnya seperti apa? Entah itu diubah jadi mini SD semua, dan juga eh, sekarang review stage-nya itu udah sampai mana gitu. Oke, next ada quiz. Ya, which is the rationally and which is the objective in conducting a systematic review. Oke, mungkin boleh teman-teman ada yang mau jawab kah? Boleh dibaca dulu pertanyaannya. Jadi ditanya manakah yang merupakan alasan dan manakah yang merupakan tujuan. Tuh. Yang alasan ada dua, yang tujuan juga ada dua. Ada yang mau jawab kah? Oke, oke, boleh. Mikir, mikir, boleh. Mau on mic kah? Oke, mungkin izin menjawab. Kalau menurut aku sendiri yang jadi alasan itu yang A sama yang D, kemudian yang jadi objektif itu yang B sama yang C. Wih, oke, oke. Ya, udah bener banget ya. Keren banget. Jadi bener, yang alasan itu yang A sama yang D ya. Jadi ini penting supaya nggak bingung nantinya. Kalau yang alasan itu pokoknya kayak kenapa sih kok review ini tuh harus dilakukan gitu. Tapi tidak eh, membahas mengenai tujuan dari reviewnya gitu. Kalau tujuan ya jelas.
tadi karena alasan itu kita lakuin review ini. Nah, review ini itu tujuannya kan menyelesaikan masalah yang tadi. Jadi bakal berbeda. Tuh. Nah, berarti yang B dan C ini adalah tujuan untuk melakukan systematic review yang menyelesaikan masalah A dan masalah D. Gitu. Oke, udah mantep banget. Oke, kalau gitu aku izin lanjut ya ke Prisma flowchart-nya. Nah, ini baru kita beneran masuk ke yang screening and study selection process. Gitu. Ini kurang besar nggak ya? Kelihatan nggak ya? Oke, jadi kalau buat Prisma flowchart, biasanya ini emang jadi patokan untuk nanti kita ngelakuin screening gitu. Nah, kalau aku biasanya buat ngelakuin screening itu ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama, kita ikutin aja dari Prisma flowchart-nya ini. Nah, pertama ini kan kita lihat tuh, kita udah dapat nih dari database banyak gitu ya. Misalnya dari 5 database kita dapat 2000 artikel gitu misalnya. Nah, yang pertama kita lakuin itu bukan langsung ngecek judulnya atau ngecek abstraknya, tapi kita cek dulu untuk duplicates-nya. Ada nggak dari 2000 artikel yang kita dapat itu yang kembar? Nah, cara ngeceknya gimana? Biasanya manual sih, atau eh, lewat bantuan AI juga bisa. Jadi biasanya kalau aku di Ryan, aku klik tuh yang detect duplicate, habis itu aku di solve duplicate-nya satu-satu. Teman-teman bisa cek untuk misalnya link doi ORG-nya, kalau misalnya sama, ya udah langsung exclude. Atau dari judul dan juga autornya. Publication year itu juga bisa. Jadi pokoknya kalau misalnya ada tanda-tanda kesamaan, itu bisa langsung di-exclude. Atau kalau misalnya teman-teman pakai apa ya, reference manager atau Excel gitu. Nah, sebenarnya bisa juga di Excel tuh ada apa ya? Ada menu untuk kayak ter-highlight gitu mana sel-sel mana yang duplicate antara satu sama lain. Jadi pertama kali kita harus remove itu dulu. Nah, terus kalau misalnya udah itu remove, nah kita itu bisa melakukan title sama abstract screening biasanya. Jadi pokoknya kita itu screening pertama kayak kita melihat kira-kira ada nggak studi-studi yang berpotensi untuk jadi em, masuk ke dalam review kita gitu. Yang udah jelas-jelas terpampang dari abstrak atau dari title-nya. Misalnya kayak kalau title-nya ada systematic review-nya juga, ya masa kita include di dalam review kan? Enggak. Nah, itu bisa kita exclude. Nah, itu yang kita lakuin di title sama abstract screening. Jadi kurang lebih kayak kita exclude studi-studi yang udah pasti nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya ada studi-studi yang kayak oh mungkin bisa masuk, tapi belum tentu. Nah, itu bisa kita include atau kita tampung dulu lah supaya nanti kita bisa lihat untuk full text-nya. Karena kan full text screening pasti lebih apa ya, lebih bagus lah daripada kita cuma lihat dari abstraknya aja gitu. Nah, setelah kita lakuin screening untuk title sama abstrak, kita itu beda, kita itu retrieve dulu full text-nya. Ada nggak full text yang bisa kita baca? Itu. Ya, teman-teman mungkin udah tahu ya, kan dari universitasnya juga dikasih email untuk akses jurnal. Nah, itu kita bisa pakai untuk ngambil-ngambilin full text-nya. Atau juga kita bisa kalau aku pribadi biasanya aku bisa pinjem kayak temen email univ dari temenku yang ada di luar negeri atau dari univ lain yang dalam satu tim itu untuk bantu nyariin full text-nya. Karena kadang kalau pakai email univ dari kita sendiri itu agak susah juga untuk ngambil full text-nya, apalagi kalau misalnya udah lama-lama. Atau yang terlalu baru juga kadang nggak ada. Nah, setelah kita dapat full text-nya, kita baru bisa bacain. Kayak, oh, ternyata di apa namanya, di full text ini, itu ada outcome yang sesuai. Atau kalau misalnya nggak sesuai, ya kita bisa exclude. Nanti kita kasih reason. Misalnya kayak, oh, studi A itu nggak sesuai outcome-nya. Aku maunya, misalnya, aku maunya apa ya asosiasi. Nah di sini nggak ada itu, malah dikasih OR atau RR. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa exclude studi-studi yang misalnya wrong outcome, terus wrong study design, habis itu misalnya
nggak cocok bahasanya atau dan lain-lain. Nah, itu bisa banget. Karena kadang juga ada studi-studi yang ya udah abstraknya bagus nih bahasa Inggris, tapi ternyata ketika kita dapat full text-nya yaitu bahasa Arab atau bahasa Rusia atau bahasa Mandarin gitu. Jadi kita tidak cocok sama bahasanya. Itu bisa kita exclude gitu. Nah, terus habis itu kita juga bisa pakai cara lain. Nah, ini kan udah dapat 4 nih dari database. Nah, sebenarnya kita bisa identify pakai other methods juga. Misalnya kayak ya kita dapat dari mana, dari Google lah atau dari paper lain yang ternyata setelah kita cari di database itu nggak ada. Nah, itu bisa kita masukin lewat jalur yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kayak kita identify dari mana, dari citation atau dari organisasi mana gitu. Terus kita masukin, terus kita juga sama, kita lihat untuk full text-nya. Nah, kalau misalnya full text-nya udah sesuai sama apa yang kita pengen, nah itu baru kita bisa masukin ke apa namanya akhir, ke pool akhir yang kita mau untuk jadiin included studies gitu. Nah, selama apa ya, selama melakukan ini, idealnya sebenarnya kita ngelakuin ini semua. Jadi kayak eh, kita juga screening sendiri-sendiri, title abstract dari awal, habis itu setelah di retrieve kita eh, full text screening juga sendiri gitu. Jadi independen antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi nanti kalau misalnya ada bentrok atau konflik kita diskusiin gitu. Jadi seharusnya kayak gitu. Dan nanti biasanya kan banyak teman-teman yang juga kayak oh karena deadline-nya nggak nutut atau gimana bagi-bagi. Nah seharusnya nggak boleh gitu. Harusnya kita independen screening satu-satu. Terus ada juga yang modelnya kayak apa kita screening per database gitu, dibagi-bagi per database. Nah sebenarnya itu juga nggak bagus karena kalau dibagi per database kan berarti nanti ada possibility untuk duplicates kan antar database. Nah harusnya itu di assessnya di awal bukan di akhir. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Jadi Prisma ini kan dibuatnya supaya screeningnya jadi lebih sistematis kan. Namanya aja systematic review. Berarti screeningnya sistematis. Nah, jadi harapannya ini bisa dipatuhi dan ya harusnya diisi dan dimasukkan ke dalam laporan papernya. Oke, next ada pop quiz lagi. Apa hal pertama yang harus dilakukan dalam tahap screening? Yuk, kira-kira apa nih? Ada yang mau jawab lagi kah? Gampang ini. Oke, boleh langsung on mic. Yang A bukan, Kak? Iya, benar. Jadi yang A ya. Oke, thank you udah jawab. Ya. Jadi kalau misalnya hal pertama yang dilakukan dalam screening itu yang A ya. Jadi kita harus remove duplicates dulu. Nah, baru kita ngelakuin yang lain, misalnya reading abstract, reading title, kita cari full text-nya, dan juga yang terakhir kita screening untuk full text, baru kita include studi-studi mana yang beneran eh, cocok gitu. Oh iya, sedikit tips lagi ya. Biasanya kalau teman-teman ngelakuin kayak meta-analisis gitu ya, itu kan sering banget kayak studi-studinya menghasilkan hasil yang heterogen. Kalau misalnya kita assess secara statistik. Nah, sebenarnya itu adalah cerminan dari, ya sebenarnya enggak juga sih, tapi seringkali itu adalah cerminan dari apa yang kita lakuin di screening gitu. Kalau misalnya screeningnya nggak strict, nggak terlalu strict untuk misalnya kriteria penilaiannya, itu heterogenitasnya bakal tinggi. Tapi kalau misalnya kriteria penilaiannya itu bakal strict banget, sampai outcome-nya harus sama atau protokolnya harus sama, itu biasanya heterogenitasnya rendah gitu. Oke, next kita lanjut. Ya, ini udah tadi. Oke, terus yang ketiga kita ngelakuin systematic screening. Nah, ini aku ambil materinya dari buku Cochrane ya. Jadi kalau misalnya di Cochrane itu mereka menekankan beberapa hal. Nah, salah satunya adalah kita harus nge-select studies
not reports. Jadi beberapa bulan yang lalu aku sempat ngelakuin apa ya, kayak systematic review juga tentang efikasi dari bulevirtide untuk chronic hepatitis D. Karena selama ini chronic hepatitis D ini masih ditangani pakai regulated interferon alpha gitu, yang mana itu harus agak invasif lah pakainya, harus disuntik gitu. Nah, ada satu studi yang dia itu melaporkan banyak sekali outcome, ya namanya aja RCT ya. RCT mungkin dananya besar dan juga long term, jadi mereka memutuskan untuk memecah itu jadi beberapa paper. Nah, tapi kok misalnya dalam systematic review ini dianggapnya, menurut aku dianggapnya reports gitu. Karena ini kan sebenarnya dalam studi yang sama. Jadi kita bisa golongin nanti ini tuh bukan sebagai studi-studi yang berbeda, tapi ini satu studi yang punya outcome yang dalam banyak time points gitu. Misalnya kayak ini ada ya, nanti kita lihat ya. Jadi yang pertama, yang paling atas kiri, yang a phase 3 randomized trial of bulevirtide in chronic hepatitis D, itu dia melaporkan efikasinya dan safety-nya dalam week 48. Terus ada yang melaporkan di week ke-96. Nah, jadi nanti kalau misalnya mengekstraksi data, ya bukan berarti kita mengekstraksi, oh ini itu beda studi, tapi ini adalah studi yang sama, tapi pelaporan time point-nya itu ada dua. Tuh. Nah, gimana cara kita untuk identify multiple reports from the same study? Nah, kita bisa lihat untuk trial identification numbers-nya kalau ada. Misalnya RCT itu kan pasti didaftarin kan ke NCBI dulu untuk apa namanya kayak trial-trialnya gitu. Nah, itu kita bisa cek di sana dia trial number-nya berapa. Terus kita juga bisa cek untuk author names-nya. Jadi biasanya autornya itu tetap sama ya, pemimpinnya itu sama teman-temannya gitu. Jadi kalau misalnya autornya sama, trialnya sama, nah itu kita harus suspek. Oh ini kok sama ya, mungkin studinya juga ya dari eh, yang sama gitu. Jadi takutnya nanti malah kedobelan. Tuh. Terus selanjutnya kita juga bisa cek dari location and setting-nya. Nah, ada juga RCT yang dia itu ngelakuinnya di tempat yang berbeda. Misalnya satu di ya, India, satu di Indonesia. Nah, itu kalau misalnya emang populasinya beda, ya mungkin kita bisa laporkan sebagai studi yang beda lah. Kalau misalnya nggak dicampur ya. Tapi kalau misalnya location and setting-nya itu sama, populasinya sama, ya seharusnya itu dilaporkan sebagai studi yang sama. Karena kan populasinya sama, location-nya sama, waktunya sama, gitu. Terus kita juga bisa bandingin dari intervensinya secara detail. Nah ini biasanya yang uh, sama sih, karena kan nggak akan bohong ya. Suatu workflow dari RCT itu intervensinya bakal tetap terus. Nah, tinggal nanti pelaporannya yang beda-beda. Tuh. Terus yang lain, number of participants, baseline data, date and duration of the study itu juga bisa jadi apa ya patokan itu. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak ini. Ya, yang tadi ya. Ini ada studi kanan sama studi kiri. Nah, ini sama ya. Judulnya emang beda, tapi autornya bisa dilihat ya hampir-hampir sama lah ya. Terus habis itu untuk identifier-nya juga sama. Dia NCT 0382719. Terus metodenya juga sama dia. Nih di randomize 1:1:1, dapat bulevirtide subcutaneous 2 mg per hari atau 10 mg per hari selama 144 week, atau delayed treatment for 48 weeks gitu. Kalau yang di kanan bilangnya delayed, kalau yang di kiri bilangnya no treatment for 48 weeks. Kan itu sama aja ya, delayed sama no treatment. Ya, berarti ini itu udah valid lah. Ini adalah dua studi yang sama. Cuman emang ngelaporinnya beda. Kalau ini week 96 yang di kanan, kalau yang di kiri ini tuh week 48. Ya, gitulah. Jadi cuman beda di sananya aja. Nah, terus hal kedua yang di-highlight sama Cochrane itu adalah kita harus exclude studi-studi dengan eh, data-data yang nggak kepake gitu. Oke lah, misalnya eksperimen atau studinya dari
paper ini itu benar dan sesuai apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya nggak ada data yang kita pengenin dari paper itu, ya kita exclude aja. Buat apa kita masukin ke dalam inklusi kita? Gitu. Misalnya data presentation itu beda, mereka pakainya median gitu. Ya mungkin kita bisa ubah dulu ke min SD gitu. Atau data presentation mereka pakai satuan lain. Nah, itu juga agak susah untuk di-convert. Jadi kita kalau misalnya selama bisa di-convert ke satuan yang kita mau, kita bisa convert. Tapi kalau misalnya dia itu menghitungnya dengan cara yang berbeda, habis itu raw data yang nggak dikasih, nah kita bisa exclude studi itu. Atau ya kalau misalnya mau agak repot sedikit, kita bisa kontak eh, autornya, habis itu kita minta kayak, oh ini di studi ini tuh ada nggak data-data yang kita bisa minta, kayak misalnya partisipannya baseline-nya seperti apa, atau outcome yang kita mau, itu bisa kita minta. Gitu. Jadi kalau misalnya incompatible sama non-convertible, kita bisa langsung ya exclude aja, nggak apa-apa sebenarnya, atau diperjuangkan dengan cara minta datanya tadi. Tuh. Next, systematic screening, implementasinya ada 4 ini yang paling penting. Jadi, kalau tadi aku juga udah bilang, kalau misalnya kita itu harus bekerja at least two people independently. Sebenarnya jangan dua orang juga ya, kayak dua orang itu sangat tidak kredibel juga. Jadi, kalau saran dari aku mungkin 3 atau 4 orang itu udah oke sebenarnya. Jadi nanti ada yang sebagai pihak penengah juga, kalau misalnya ada yang konflik atau tidak mencapai kesepakatan gitu. Terus kita juga bisa pakai software support untuk selecting studies-nya. Jadi misalnya kalau di AMSA tuh biasanya pakai Ryan atau pakai Excel, itu bisa dipakai. Atau ada juga yang lebih suka pakai Mendeley atau Zotero gitu. Itu juga bisa sih. Habis itu kita harus mendokumentasikan selection prosesnya itu. Setidak-tidaknya itu yang di Prisma tadi itu udah ke isi semua. Jadi kita paling nggak udah tahu, oh yang terdeduplikasi berapa, yang hilang di screening pertama berapa, yang hilang di screening full text berapa, yang masuk ke inklusi itu berapa. Jadi kita transparan gitu. Kalau misalnya udah transparan dan lakunya benar, harusnya results-nya juga menjanjikan lah menurutku. Terus kita juga harus punya kriteria inklusi sama eksklusi yang dipatuhi lah sama ke screening ini. Jangan berubah-ubah atau ya nanti menyusahkan sendiri kalau misalnya berubah-ubah karena kan kesepakatannya kesepakatan tim. Nah, itu buat implementasinya ada 4 ini yang harus ditaati. Nah, terus ini buat software supportnya, setahu aku bisa pakai bibliografi kayak Mendeley, Zotero, EndNote X7 gitu-gitu. Atau kalau misalnya pengen yang lebih praktis, biasanya Ryan sama Excel. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya di Ryan, biasanya citation dari database itu aku downloadnya adalah lewat extension itu RIS gitu. Itu lebih gampang untuk diolah di sana kayaknya. Habis itu kalau misalnya Excel atau spreadsheet, biasanya aku downloadnya itu as CSV, comma separated values, karena nanti bisa langsung di kopas ke atau dimasukin ke dalam Excel gitu. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya ada konflik-konflik yang terjadi gitu, misalnya kayak nanti ada yang nggak sama. Nah, jadi yang pertama kita itu turn off blind mode-nya dulu, biasanya di Ryan ya. Kayak kita transparan aja, mana mana aja yang termasuk dalam konflik kita gitu. Habis itu, kalau misalnya udah tahu nih, oh kita ada konflik di sini-sini, kita harus review nih artikel-artikel yang berkonflik itu bersama. Jadi misalnya kayak, kenapa sih kok kamu include, kenapa kok kamu exclude gitu. Nanti dipertimbangkan. Dan pertimbangannya itu nggak boleh karena ego gitu lah ya. Karena kan ini tidak mencerminkan kayak, oh aku menang atau aku kalah gitu. Jadi nanti biasanya tips-tipsnya adalah kita harus pakai third reviewer untuk penengah. Ya biasanya ini kayak kakak tingkat atau misalnya dokter yang lebih ngerti tentang klinisnya, jadi lebih bisa menjudge dengan benar.
Terus habis itu juga encourage a win-win mindset. Jadi bukan aku menang terus kamu kalah dalam penyelesaian konflik, tapi gimana caranya review yang kita lakuin ini bisa lebih bagus dengan menginclude atau mengeksklusif artikel yang berkonflik ini. Gitu. Terus discussion-nya juga harus fokusnya ke research question yang udah dijelasin di awal dan juga predefined kriteria. Nah, makanya penting banget buat di awal itu mendefinisikan kriteria yang mau kita include exclude. Oke, sebenarnya materinya udah selesai, tapi aku pengen promosi dikit. Nah, gimana kalau misalnya setelah kita screening itu nggak ada apa ya, nggak ada studi-studi yang mau kita bisa jadiin bahan untuk meta analisis gitu. Nah, menurutku kalau misalnya udah kayak gini, entah bisa ganti ke studi-studi lain kayak meta analisis yang lain, atau teman-teman bisa ngakuin original research sendiri gitu. Oke, ini sebenarnya aku pengen promosi aja. Jadi bisa ngakuin original research sendiri. Nah, di sini kan aku juga mewakili ARC Institute kan. Nah, di ARC ini teman-teman bisa ngakuin original research sendiri gitu, kayak kita open juga buat teman-teman CIMSA kalau misalnya mau ngelakuin research, habis itu big data management dan analytics, kayak kita juga ngehandle dari data-data SKI, habis itu grant and resource management, terus capacity building sama outreach gitu. Jadi opportunity-nya banyak banget di sini, dan aku juga dengar CIMSA ini nanti bakal ngelakuin apa ya, kayak kerjasama sama ARC juga. Jadi nanti bisa banget untuk kontak kakak-kakaknya atau kontak aku untuk tanya-tanya tentang ini, nggak ada masalah itu. Nah, ini ada beberapa project-project yang udah kami lakukan. Kita banyak kolaborasi sama WHO juga, sama Kemenkes, sama rumah sakit. Terus juga kalau misalnya teman-teman kayak bingung tentang oh mau apa ya, mau masuk spesialis gitu ya, kita juga bantu nyariin jalan. Misalnya kayak aku pengen penyakit dalam kan. Nah, banyak banget proyek-proyek penyakit dalam itu yang dioper ke aku. Jadi teman-teman juga bisa open your own way ke spesialis atau mau S2 di luar negeri. Tuh. Ya. Ya, oke. Sebenarnya materinya udah selesai. Thank you banget buat teman-teman CIMSA. Aku tunggu kalian beberapa kalau misalnya ada yang minat di ARC, dan ya, aku open banget buat tanya-tanya habis ini. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin aku izin stop share ya. Oke. Thank you semuanya. Oke, oke, boleh sih, boleh. Ini aku langsung ke tanya jawab aja atau ada yang bantu moderatorin? Kalau boleh tahu. Baik, mungkin langsung aja yang raise hand terlebih dahulu. Tadi ada Mikel. Ini pada Mikel, boleh bertanya terlebih dahulu. Oke. Suaraku apakah udah terdengar ya? Aman, kedengeran kok. Oke, saya Green Base. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya, udah keren banget. Mungkin aku mau nanya dua pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama itu, dulu aku pernah ikut lomba penelitian gitu. Dulu aku pernah ikut lomba penelitian, dan pada waktu itu aku ngelakuin study selection gitu. Jadi nyari-nyari studi. Nah, tapi pas itu kebetulan aku dapat sebuah studi itu, istilahnya nyari-nyari studi tambahan gitu. Dan salah satu studi yang aku dapetin itu bukan dari sebuah database. Jadi aku nyari-nyari di Google, tiba-tiba dapet aja yang apa ya, yang relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tuh apakah boleh atau enggak ya? Mungkin Oke. pertanyaan pertama dulu aja boleh dijawab. Oke. Setahuku kalau misalnya masih relevan, pokoknya kalau misalnya relevan itu sebenarnya nggak apa-apa sih setahu aku ya, untuk dimasukin. Apalagi database-database kayak ada beberapa yang memang nggak update gitu. Jadi boleh sih. Nanti kan sebenarnya setiap artikel yang kamu masukin dari other methods
kayak citation searching atau kamu nanya ke dokter, itu kan juga bakal direview sesuai dengan inklusi sama eksklusinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sesuai ya nggak apa-apa gitu, tapi dipastiin lagi, apalagi itu dari luar kan nggak terindeks ke database. Pokoknya dipastiin aja apakah itu dari jurnal yang reputable atau penelitinya itu melakukan dengan benar, itu sih. Mungkin izin untuk pertanyaan kedua apakah diperbolehkan ya? Boleh sih, boleh, boleh. Oke, oke. Jadi eh, beberapa studi itu kan juga terkadang itu metodenya ada yang kadang-kadang ada yang dicantumkan, terus juga studi yang lain kadang-kadang ada yang nggak dicantumkan. Nah, kalau misalnya kayak gitu itu apakah tetap boleh di-include ya ke dalam penelitian atau memang kayak harus benar-benar detail semua studinya itu memiliki metode yang sama semua? Atau kayak kalau misalnya ada yang nggak tercantumkan itu juga masih tidak masalah. Oke, oke. Thank you buat pertanyaannya. Kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya ada studi yang nggak mencantumkan metodenya, aku aku agak concern sih. Karena kan sebenarnya nanti kalau misalnya kita ngelakuin apa ya, risk of bias, kayak kita assess quality assessment itu bakal ditanyain kayak apakah metode yang dilakukan ini detail dan benar gitu. Nah, kalau misalnya nanti nggak dilaporkan dengan benar metodenya, otomatis kan itu jadi merah dong. Nah, kalau misalnya jadi merah itu kan kamu dipertanyakan kok misalnya kamu menginclude studi itu. Nah, ini udah tahu merah untuk di metodenya, udah tahu mereka report yang nggak jelas, concerning, kenapa kamu masih include? Nah, akhirnya kan paper kamu jadi yang dipertanyakan, jadi jelek sendiri. Nah, kayak gitu. Ini tergantung tergantung kamunya, apakah kamu bisa defend dengan pertanyaan itu. Kok misalnya kamu bisa membenarkan, oh aku include karena ya kalau misalnya metode ini pasti kayak gini, nah ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak bisa dan emang benar-benar ya merah lah, high risk of bias ya mendingan di exclude sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Oke, makasih banyak juga atas pertanyaannya. Oke, mungkin lanjut ke right hand kedua tadi ada Alia Pramesti. Mungkin kepada Alia boleh silakan bertanya. Oke, terima kasih Fikri. Sebelum mohon maaf Kak, aku belum bisa on cam. Terus pertanyaan aku mungkin bukan tentang kayak prinsip yang tadi diajarin, tapi lebih ke nanya pengalaman. Jadi kayak kakak pernah nggak ya kalau ekspor punya pengalaman kalau ekspor dari beberapa database kayak misalnya Sage Journals atau Wiley gitu. Mereka tuh ada limit berapa halaman yang bisa diekspor dan apakah ada alternatif atau emang harus per halaman gitu. Terima kasih. Oh, oke, oke. Pertanyaannya bagus banget ya. Aku seneng kalau pertanyaan ini. Soalnya aku juga kadang-kadang kesel juga ya kalau misalnya dalam suatu kali aku dapatnya banyak banget dari satu database, habis itu ternyata ekspornya harus per 20 atau per 100 gitu. Itu ngeselin banget sih. Kalau dulu aku ingetnya aku pakai Zotero itu bisa. Jadi kayak aku bisa detect, oh dalam satu page itu ada berapa artikel yang bisa aku ambil. Itu pakai Zotero. Tapi nggak tahu sih apakah sekarang di Sage atau di Springer itu masih bisa untuk pakainya. Nah, kalau enggak, paling gampang ya sebenarnya adalah minta bantuan dari temen sih setahu aku. Jadi eh, aku bukan menjelek-jelekkan email universitas di Indonesia ya, tapi kalau misalnya pakai email teman-temanku yang di Singapura atau di Kanada itu fiturnya jauh lebih apa ya, jauh lebih premium lah menurut aku. Jadi kayak bisa ekspornya banyak dan juga bisa akses database yang lebih lengkap kayak gitu. Atau cara ketiga adalah mendefinisikan kriteria keyword itu lebih strict. Jadi nanti dapatnya lebih sedikit gitu. Jadi itu bisa jadi cara juga. Misalnya pengen benar-benar review yang spesifik gitu ya. Nah, didefinisikan di keywordnya itu yang banyak aja, yang benar-benar spesifik. Jadi nanti dapatnya itu cuma berapa ratus atau berapa puluh. Nah, itu kan enak kan, ekspornya nggak terlalu banyak. Jadi kalau dari tips dari aku paling kayak gitu sih. Thank you udah menanyakan hal ini. Oh, oke Kak, thank you. Berarti emang agak harus cari workaround aja ya. Iya, soalnya memang itu keterbatasan setiap database kan nggak setiap database fiturnya kayak PubMed atau Scopus gitu yang lebih gampang. Oke Kak, makasih. Oke, mungkin ini ada pertanyaan
terakhir mungkin dari Revan, mungkin boleh bertanya Revan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin kenalin diri, aku Revan. Jadi sebelumnya pengen terima kasih buat Kak Michael Purnama karena udah membagikan ilmu yang sangat insightful. Jadi aku izin tanya nih Kak, konteksnya buat systematic screening. Kalau misalnya ada peneliti yang kayak nge-screening tapi tanpa reviewer kedua, itu dampaknya kayak gimana Kak? Terus apakah ada kayak kriteria tertentu untuk menjadi kayak atau memilih reviewer kedua tersebut? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen ngelakuin systematic screening, menurut aku harus 2 orang atau lebih ya. Lebih baik kalau misalnya lebih dari 2 orang. Karena kan namanya juga screening ya. Dan kita itu kadang-kadang mungkin kalau misalnya screening tuh asal pencet atau kadang-kadang juga lagi ngantuk atau lagi kewalahan gitu. Jadi harus ada kontrol atau intervensi dari luar. Misalnya kayak tadi kita ngambil orang kedua atau orang ketiga untuk bantu. Mereka juga screening independen, kita juga screening independen. Jadi nanti eh, kan kelihatan tuh, misalnya kita screeningnya nggak benar di beberapa paper. Nah, itu bisa dikoreksi sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya kita screeningnya sendirian, takutnya yaitu ada bias-bias dari paper-paper yang kita eh, ya ketika kita screening nggak benar gitu ikut terinclude juga atau malah paper-paper yang kita harapkan untuk masuk lewat keywordnya itu malah ikut terbuang karena kita nggak sengaja waktu itu mengeksklud. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dampaknya ya pasti bisa menurunkan kualitas paper kita, heterogenitasnya jadi tinggi. Terus kalau misalnya eh, reviewer yang kriterianya seperti apa, sebenarnya nggak ada kriteria gimana-gimana. Yang penting mereka itu kompeten dalam bidang tersebut atau udah pernah belajar tentang penyakit tersebut gitu, supaya mereka itu paham kayak oh yang dimaksud sama istilah ini di keyword itu apa, supaya nanti waktu screening juga nggak bias gitu loh. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak. Eh, izin Kak MP ini ada yang satu lagi raise hand. Boleh nggak Kak satu pertanyaan lagi? Boleh, boleh. Aman-aman. Oke, boleh mungkin Hayu. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Aku mau izin tanya. Kalau dari tadi itu kan Kakak lebih memperhatikan heterogenitas dari meta-analisisnya Kakak gitu ya. Nah, kalau sepahamku itu kan ada dua tipe ya Kak untuk mengekskludkan sebuah sebuah riset gitu. Kan ada yang outcome-nya sama atau mau dikelompokin yang outcome-nya sama aja atau yang outcome-nya berbeda-beda gitu. Yang fix efek model sama random efek model. Nah, kira-kira kalau menurut kakak pribadi itu kakak lebih prefer yang mana ya kak? Terima kasih. Oke, oke. Ini buat, ya pertanyaan bagus sih. Jadi biasanya kalau misalnya fix atau random itu kan buat studi-studi yang kayak misalnya, oh ini tuh cara ngukurnya sama atau beda, terus heterogenitasnya itu beda atau sama. Nah kalau aku sendiri, kalau misalnya memang dari awal kita udah strict ya, kita strict untuk pakai eh, kriteria yang sama, terus studinya ada banyak, ya kalau gitu mendingan pakai fix aja nggak apa-apa. Karena kan ya namanya aja heterogenitasnya udah rendah. Soalnya beberapa kali aku ngelakuin kayak heterogenitasnya 0%, 0%. Ya kalau kayak gitu pakai common effect model nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata heterogenitasnya di atas 50% ya I kuadratnya. Nah itu kita bisa pakai yang random nggak apa-apa dengan harapan kerandomannya itu bisa menurunkan heterogenitasnya gitu. Karena kan proporsi weight-nya jadi berubah kan kalau misalnya pakai yang random. Kayak gitu sih. Jadi menyesuaikan aja sama studi-studi yang kita dapat. Oke, terima kasih kak. Oke, sama-sama. Makasih banyak. Oke, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mau bertanya serta diskusi juga dengan speaker kita yang luar biasa pada sore hari ini. Mungkin terakhir mungkin ini ada link post test. Mungkin nanti teman-teman silakan menyambi ya teman-teman untuk mengisi link
post testnya karena sekarang mungkin kita akan penyerahan sertifikat kepada pemateri pertama kita. Ini link post testnya udah aku share di kolom chat. Baik, jadi kita akan ngambil sesi dokumentasi untuk em, pemateri kita yang pertama terlebih dahulu. Baik, mungkin yang pertama itu gaya formal terlebih dahulu, KMP. Baik, aku hitung 1, 2, 3. Selanjutnya itu ada gaya story. Oke, 1, 2. Baik, terima kasih banyak KMP. eh, yang jujur nggak nyangka karena udah menyempatkan waktunya Kak untuk bisa mengisi training atau workshop pada episode kedua Score Records. Aku selaku mewakili dari PO dan OC dari Research Festival juga ngucapin terima kasih banyak kepada KMP atas ilmunya yang insightful banget ya pada kita semua pada sore hari ini. Mungkin kepada KMP, jika kalau misalnya ada kesibukan tersendiri, sudah boleh Kak untuk meninggalkan Zoom. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak sudah berbagi ilmu dan kami semua. Oke, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Baik, selamat sore KMP. Baik, mungkin jika kalau teman-teman udah teman pada sesi selanjutnya, itu ada materi kedua yang nggak kalau jauh lebih kerennya juga itu ada FMSA Certified Riset Nasional Jahida. Halo Kak Halo Safira, Fikri, selamat sore. mulai trainingnya kita izin pretest dulu ya Kak. Baik teman-teman semuanya, link pretest sudah aku share ya teman-teman di kolom chat. Itu kita tunggu sampai jam 17:06. Nanti jam 17:06 kita akan melanjutkan materi kedua oleh Kak Safira. Oke. Baik, waktu udah menunjukkan pukul 17:06. Mungkin materi kedua akan langsung disampaikan oleh Kak Safira. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Fikri. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak? Halo, tes? Kedengaran, kedengaran Safir. Oh, kedengeran. Oke. Oke, halo, selamat sore Cimsa, selamat sore Skori. Sebelumnya terima
kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tadi juga aktif banget dengerin KMP, tanya jawab, dan juga responsif buat kuis-kuisnya. Terima kasih banyak. Nah, tadi kita udah dengerin nih kayak materi dari KMP yang super insightful dan pastinya reliable sama skill pengembangan diri kita untuk kepenulisan ilmiah, terutama untuk ekstrak data. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini sebenarnya ada yang udah pernah ngalamin proses itu atau ada yang lagi dalam tahap penulisan paper nih. Kayak tadi Mikael udah cerita tuh, kayaknya mereka si Mikael udah sempat coba cari-cari databases atau mungkin Alia juga lagi buat kalau nggak salah. Atau mungkin teman-teman yang ikut CBP Story hari ini jadi pengen nih buat nge-reproduce karya-karya hebat karena dengerin materi KMP tadi. Nah, tapi sebenarnya teman-teman sadar nggak sih kayak beberapa tahun terakhir tren kepenulisan ilmiah di sebentar ya. Tren kepenulisan ilmiah di kalangan mahasiswa itu khususnya Gen Z sendiri itu kayak meningkat pesat banget. Kayak teman-teman punya teman yang ambis ikut lomba, terus juga teman-teman sendiri juga sering ikut lomba. Dan menurut Elsevier nih, di tahun 2023, proporsi mahasiswa yang terlibat dalam publikasi ilmiah itu meningkat hampir 40% dibandingkan satu dekade yang lalu. Artinya nih teman-teman, riset itu bukan lagi sekedar kegiatan akademik, tapi juga udah jadi identity maker nih buat generasi kita yang haus bukti dan juga senang untuk mencari kebenaran ilmiah itu sendiri. Nah, menariknya, fenomena ini juga selaras nih dengan fenomena yang disebut dengan knowledge curiosity loop. Jadi semakin banyak nih kita kayak kepapar bukti ilmiah, jadi semakin tinggi pula rasa ingin tahu kita untuk menggali lebih dalam terkait evidence based scientific kayak gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya sekarang tuh teman-teman banyak banget yang lagi ambis-ambisnya ikut lomba LKTIN, terus juga scientific paper, habis itu juga ada literatur review, systematic review, bahkan sampai meta analisis. Nah, karena kita tuh kayak generasi yang FOMO banget gitu kan. Jadi dengan kayak orang-orang di sekitar kita ambis, kita jadi pengen nih cari-cari tahu. Bahkan mungkin kita cari course gitu di YouTube. Nah, pas kita cari-cari, tiba-tiba kita tuh dapat nih kata-kata istilah-istilah baru kayak databases. Apa ya, ke databases kayak nggak pernah dapat pembelajaran databases gitu di SMA. Terus kita coba untuk searching nih, oh database itu kayak PubMed, kayak Google Scholar, dan kita mencoba untuk mencari resources yang diberitahu sama pemberi course di YouTube itu untuk kemudian bisa memperoleh data-data yang emang signifikan sama pertanyaan penelitian kita. Nah, tapi kayak pas kita udah coba nih, kok susah ya, kok di PubMed ini kita coba kata kunci yang biasanya kita pakai buat googling itu tiba-tiba nggak muncul. Kalau misalnya di Google Scholar kayak beribu-ribu juta banget gitu. Nah, benar aja kata si Bremer et al. Juga, mereka tuh bilang kalau misal 60% systematic review itu yang sudah diterbitkan itu sebenarnya tuh masih belum menemukan 95% dari seluruh referensi sebenarnya. Jadi maksudnya kayak dari yang 60% dipublish itu ternyata reproducibility dari pencarian atau search query-nya itu masih belum enough gitu, belum bisa diterapkan oleh peneliti selanjutnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari bareng-bareng sore hari ini. Jadi kita akan belajar gimana sih cara nyusun search strategi yang efektif, efisien, dan juga bisa direplikasi supaya setiap riset yang kita bangun itu bisa dipercaya dan juga bisa reproducible. So once again, selamat sore Skori, dan aku Safira Nasyu selaku IFMBC Certified Research Trainer yang akan bareng-bareng belajar bersama teman-teman untuk searching strategy and research databases ini. Oke, tadi udah pretest ya. Jadi sekarang kita lanjut ke ini materinya. Jadi di sini aku mau mulai dengan ajak teman-teman membayangkan bahwa kita tuh seorang astronom nih. Dan bayangin juga kalau langit-langit malam itu adalah universe of scientific knowledge. Jadi kita tuh punya pertanyaan penelitian yang mana kita tuh akan bisa menjawab pertanyaan penelitian itu dengan mencari jawabannya di langit kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam riset itu sendiri nih teman-teman, teleskop itu adalah sebuah databases ilmiah. Jadi, setiap databases itu memiliki medan pandang, kemudian juga resolusi dan kedalaman yang berbeda. Jadi, kalau misalnya kita nih astronom, kita tuh harus punya kemampuan untuk bisa ngefokusin atau menyesuaikan lensa teleskopnya itu untuk memperjelas citra kita, untuk kemudian kita menemukan constellation. Nah, kenapa kok konstelasi? Karena pertanyaan penelitian itu kan bukan hanya menjawab apa yang ada, tapi bagaimana elemen itu saling terhubung untuk membentukkan pemahaman yang utuh. Jadi satu bintang tunggal itu tidak pernah cukup untuk menjelaskan atau menjawab realitas ilmiah atau pertanyaan yang kita ajukan gitu untuk research question. Jadi kenapa kita perlu banget untuk bisa nih memfokuskan teleskop kita dan juga memiliki skill untuk mengatur search engine atau strategi pencarian kita dengan baik. Oke.
Jadi kenapa sih Saf kok kita harus belajar apa namanya search strategi kayak gitu kan? Nah jadi teman-teman sebenarnya eh, kita kalau misalnya tadi lihat tren publikasi ilmiah itu kan sebenarnya dalam 2 dekade terakhir itu kan terjadi inflasi yang besar-besaran gitu ya. Bahkan kalau misalnya dilaporin tadi oleh si eh, bentar. Ya, pokoknya yang tadi itu dia bilang kalau misalnya dari 2000 dari tahun 2000 jumlah artikel ilmiah yang terdaftar di Scopus itu sebenarnya masih sekitar 1 juta per tahun. Tapi kalau misal di 2024 angka itu sudah menembus lebih lebih dari 3 juta artikel per tahun. Nah, fenomena ini dikenal dengan yang namanya research inflation di mana sebenarnya visibilitas atau kayak embel-embel jumlah atau kuantitasnya itu meningkat, tapi sebenarnya validasinya itu masih stagnan. Kenapa? Kenapa kok validasinya stagnan? Karena secara empiris menurut laporan dari Nature oleh Baker 2016, 70% peneliti itu gagal mereplikasi hasil penelitian yang lain. Jadi kayak yang tadi udah disebutin di awal, kalau misal search engine yang dilaporin oleh paper-paper yang ada di publikasi di publisher itu tidak bisa direproduksi oleh peneliti selanjutnya atau teman-teman yang menjadikan paper itu sebagai rujukan penelitian teman-teman. Nah, terus juga ini bukan cuma fenomena empiris tapi juga fenomena kognitif di mana peneliti sekarang itu juga sebenarnya agak kurang tahu gimana caranya memahami konsep hubungan antara variabel sehingga kumpulan data yang diambil itu menjadi bermakna. Sehingga secara umum inilah yang kemudian kita harus belajar searching strategi itu seperti apa karena you are not exploring the sky randomly karena you are aligning your telescope toward the coordinates that matter. Jadi kayak kita harus mempelajari pola konstelasi, pola keterhubungan antar koordinat sehingga bisa menjawab realitas ilmiah yang menjadi pertanyaan kita. Oke, jadi sebenarnya searching strategi itu dibagi menjadi 5 pilar utama, yaitu ada nggak kelihatan konsep formulation, kemudian juga ada keyword expansion, logical architecture, database navigation, dan documentation, dan juga appraisal. Oke, mulai dari konsep yang pertama dulu. Sebenarnya, menurut information retrieval, database itu sebenarnya nggak bisa memahami makna atau kayak secara kayak eksplisit bisa menjawab pertanyaan interrogatif kita. Nah, dia itu cuma bisa mengenali pola-pola simbolik, jadi kita tuh perlu untuk menyusun peta konseptual yang merepresentasikan pertanyaan kita atau ide riset kita itu dalam bentuk domain-domain yang bisa dioperasionalkan. Nah, jadi proses tersebut itu disebut dengan cognitive decomposition atau proses di mana menguraikan pertanyaan riset menjadi unit-unit pengetahuan yang bisa diolah oleh search engine gitu ya. Jadi secara visual, proses ini tuh digambarin sebagai piramida. Jadi yang paling bawah atau paling dasar itu adalah rasa ingin tahu yang luas, kemudian menyempit menjadi research question, dan juga yang paling atas adalah domain-domain yang bisa siap untuk dimasukkan ke database. Nah, contohnya gimana sih, Saf? Jadi contoh dari yang rasa tahu yang luas itu adalah kayak aku tuh penasaran gimana perubahan gaya hidup itu dapat mempengaruhi atau mengurangi komplikasi pada penyakit ginjal kronis. Nah, terus untuk research questionnya sendiri kita mulai kayak nyari-nyari tahu dan kemudian memfokuskan lagi kayak seberapa efektif perubahan atau modifikasi gaya hidup itu mempengaruhi populasi di fase kesehatan pertama pada pasien CKD atau chronic kidney disease gitu. Jadi kayak pertanyaannya mulai mengerucut, mulai fokus pada populasi tertentu, terus intervensinya sudah ada di modifikasi lifestyle dan juga untuk outcome-nya pengen mengetahui seberapa berpengaruh apa seberapa efektif kayak gitu kan. Nah, terus di top pyramid inilah kemudian cognitive decomposition itu berperan. Jadi kita itu nge-breakdown pertanyaan atau research question kita menjadi beberapa domain seperti problem, intervention, konteks, dan juga outcome. Nah, kenapa kita memakai ini? Nah, teman-teman kan udah tahu nih Pico, kayak pembuatan Pico, Spider, or Pio untuk menyusun strategi pencarian atau penelitian kita atau research question. Jadi kayak ini tuh bakal ngebantu membuat atau nge-breakdown pertanyaan penelitian kita tuh bisa searchable. Jadi misalnya kayak kalau di problem itu adalah permasalahan dari gagal ginjal kronisnya, terus kalau di intervensinya itu adalah program modifikasi gaya hidupnya, terus kalau buat di konteksnya itu adalah si orang tua dengan penderita CKD, dan untuk outcome-nya itu adalah fungsi ginjal itu sendiri. Jadi domain-domain ini tuh yang bisa kita masukkan untuk menjadi domain dan bisa dihubungkan satu sama lain di search engine kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku mau minta teman-teman bisa aktif nih untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan ini. Jadi kita punya pertanyaan penelitian, apakah modifikasi gaya hidup itu dapat mengimprove fungsi ginjal di orang tua dengan penyakit CKD?
Di sini mungkin pertanyaannya gampang banget sih teman-teman, kayak teman-teman bisa jawab aja fenomena itu apa, exposure itu apa, populasi itu apa, dan outcome itu apa, seperti tabel yang ada di slide sebelumnya. Mungkin ada yang mau jawab? Oke, kalau misalnya belum belum ada yang mau jawab, ini kita langsung kerjain bareng-bareng aja ya. Tadi itu kan udah jelas banget kayak fenomena itu adalah peristiwa yang memang menjadi permasalahan dari research question kita. Berarti untuk fenomena sendiri berarti udah otomatis adalah CKD itu sendiri. Nah, terus buat exposure ini, exposure itu adalah intervensi yang akan kita lakukan ke atau subjek penelitian kita. Jadi kayak exposure-nya sendiri itu adalah modifikasi lifestyle. Terus untuk populasinya itu adalah subjek yang menjadi target sasaran penelitian kita, yaitu orang tua dengan CKD, dan untuk outcome-nya sendiri adalah fungsi ginjal yang membaik atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin lanjut aja ke pilar yang kedua, yaitu ekspansi dari kata kunci. Oke, tadi kan kita udah bahas nih kalau misalnya database itu nggak bisa paham konsep semantik atau pertanyaan interrogatif yang kita ajukan. Maka dari itu, sebenarnya di sini kita butuh keyword expansion di mana peneliti itu menerjemahkan logika berpikir ilmiahnya peneliti ini menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Nah, jembatannya adalah presisi semantik atau kemampuan untuk menjaga agar makna yang dipikirkan oleh para peneliti atau pelaku penelitian itu tetap sama dengan simbol pencarian atau ya diterjemahkan sebagai simbol pencarian yang bisa dicari di databases. Di sini untuk tujuan dari keyword expansion sendiri adalah untuk memastikan bahwasannya kebahasaan yang dipahami oleh mesin itu bisa lengkap dan juga bisa seimbang kayak gitu. Di sini ada dua pilar utama atau dua komponen utama dalam keyword expansion, yaitu control vocabulary dan juga free text terms. Nah, jadi control vocabulary ini adalah memastikan bahwasanya pencarian yang kita akan ajukan itu bisa dikenali oleh semua jenis databases dengan menggunakan medical subject heading. Jadi medical subject heading ini adalah terminologi untuk memastikan bahwasanya misalnya kita punya kata kunci hipertensi. Nah, hipertensi ini sebenarnya kan kalau didefinisikan oleh antar peneliti itu bisa 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 jadi berbeda. Kayak bisa ada yang bilang kalau misal dia itu adalah mungkin hipertensi arteri atau ada hipertensi pulmonari. Jadi kayak untuk memastikan semua kata kunci hipertensi itu masuk ke penelitian kita, itu yang dinamakan control vocabulary. Sehingga kita bisa mengkontrol atau memastikan ya pemahamannya itu sama gitu antar keywordsnya. Nah, kemudian ada komponen free text term di mana dia ini memastikan bahwasanya seluruh seluruh komponen yang kita mau itu keluar. Kayak misalnya nih kita mau mengajukan keyword terapi. Nah, tapi kan beberapa paper itu ada yang bersifat jamak dengan menggunakan ES, ada juga yang dia itu bersifat noun atau objek. Jadi dia bisa terapeutik. Makanya kenapa truncation ini atau tanda bintang itu bisa memastikan kata yang kita ajukan itu bisa mencakup semuanya. Nah, yang terakhir ada wildcard atau tanda tanya di mana ini juga hampir sama dengan truncation, dia itu bisa memastikan bahwasanya apa yang kita mau atau subjek keyword kita itu bisa mencakup singular dan juga plural, kayak gitu. Oke. Oke deh, lanjut aja. Jadi di sini aku udah coba-coba cari juga kemarin malam gimana cara penerapan medical subheading dan juga truncation serta wildcard itu sendiri. Nah, jadi memang ada perbedaan signifikan ketika aku menggunakan control vocabulary dan juga free text term nih, teman-teman. Jadi pencarian kita tuh bisa lebih luas dan juga bisa lebih lengkap gitu, bisa komprehensif kayak gitu. Nah, di sini adalah gimana teman-teman bisa menyusun truncation, boolean operator, phrase searching, dan juga wildcard. Serta untuk di bagian paling kanan itu, setiap databases biasanya punya filter-filter tersendiri untuk kemudian mengatur penelitian atau paper-paper yang bisa kita ambil itu sesuai yang kita mau. Jadi kita bisa adjust di bagian research filters.
Dan ini adalah tahap-tahapan ketika teman-teman mau mengekspansi kata kunci teman-teman. Yang pertama, seperti yang pilar satu tadi, yaitu menentukan domain konseptual, yaitu ada problem, intervention, konteks, dan juga outcome. Kemudian juga teman-teman bisa selanjutnya mengajukan control vocabulary dari setiap domainnya, yaitu memunculkan misalnya renal insufficiency, kemudian medical subheadingnya seperti apa, dan di setiap domain itu dipastikan semuanya udah punya CV atau control vocabulary. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai untuk ngelis FT atau free text list seperti sinonim, varian, dan juga abbreviation seperti truncation atau wildcard yang tadi. Dan kemudian teman-teman bisa menentukan cluster-cluster dari domain-domain yang teman-teman udah buat. Jadi kayak cluster itu maksudnya adalah gabungan antara kata-kata yang teman-teman udah gabung dari CV dan juga FT. Misalnya di sini problem cluster itu ada renal insufficiency, terus juga udah mencangkup CV atau MESH-nya atau medical subheading. Terus teman-teman udah menggabungkan dengan pretext list seperti chronic kidney disease, CKD, atau chronic renal failure. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggabungkan atau mengkombinasikan cluster tersebut dengan menggunakan kata N untuk build fold search incrementally. Jadi untuk menggabungkan antar cluster itu tadi. Hasilnya teman-teman bisa kemudian mendapatkan ya 288 artikel yang memang udah komprehensif mencakup semua klaster yang memang kita pengenin di awal. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya ini adalah poin yang paling penting dan nggak boleh dilewatin sama teman-teman selama melakukan search engine. Jadi kebanyakan teman-teman itu gagal untuk melakukan pencarian seperti kayak terlalu banyak atau kayak nggak nemu sama sekali itu di bagian ini. Jadi first thing first, teman-teman harus melakukan kayak nge-breakdown pencarian itu menjadi 3 tahap. Yang pertama itu teman-teman bisa melakukan pencarian berdasarkan free text only dulu nih. Jadi kayak teman-teman melakukan pencarian dengan penyusunan kata-kata kunci dari free text yang tadi udah aku jelasin. Nah, hal ini itu akan memastikan bahwasanya semua paper yang mencakup kata kunci kita secara bebas itu bisa ditemukan secara reliable kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung menjalankan control variable only atau medical subheading only. Nah, biasanya untuk medical subheading only ini akan memunculkan paper-paper yang lebih baik daripada si run free text only karena biasanya dia itu bersifat hierarkis gitu teman-teman. Jadi medical subheadingnya itu karena dimasukin, jadi dia kayak akan memunculkan hierarki yang lebih banyak gitu. Jadi paper yang dihasilkan itu lebih banyak, namun minusnya adalah kemungkinan besar untuk paper-paper yang muncul itu masih banyak noise-nya atau masih banyak ketidaksesuaiannya sama yang kita mau. Nah, oleh karena itu di tahap terakhir kita bisa melakukan pencarian dengan menggabungkan si free text dan juga control variable yang biasanya ini kemudian menghasilkan data yang lebih baik namun tetap comprehend dan juga sesuai apa yang kita pengenin dari domain-domain kita kayak gitu. Dan pastiin juga selama pencarian teman-teman itu tidak kehilangan atau tidak miss kata kunci yang emang sudah disusun di domain-domain sebelumnya. Nah, terus juga kalau misalnya udah terlalu banyak, teman-teman koreksi lagi apakah perlu untuk penyempitan kata kunci dengan search filter yang ada di database tertentu. Dan kalau misalnya terlalu sedikit, bisa ditambahin sinonim atau menggunakan control variable yang tadi udah aku jelasin kayak gitu. Oke. Oke, jadi di sini aku juga udah coba implementasiin. Kalau misalnya run free text only, aku cuma dapat kayak, bentar, ini berapa ya? 37 hasilnya. Terus kalau buat cuman current variable aja, dia munculin stats 36. Dan kalau misalnya dua-duanya, aku bisa dapat 198 results. Dan untuk 198 ini, menurut aku akan menjadi lebih layak untuk dikerjain kalau misalnya teman-teman ngelakuin systematic review atau meta analysis karena hasilnya bisa lebih banyak atau lebih luas kayak gitu. Oke. Ini tadi penjelasan yang udah aku jelasin. Jadi sebenarnya kalau FT itu bakal sangat terbatas karena dia menangkap hasilnya itu secara manual. Nah, sedangkan kalau CV ini dia itu bisa mencakup istilah yang udah diindeks atau udah nama-namanya sinonim gitu ya. Jadi hasilnya lebih banyak namun bias potensinya itu bisa lebih tinggi karena dia bisa ada risiko kehilangan studi terbaru atau yang belum diindeks oleh MESH atau M3. M3 itu biasanya MESH yang dipakai di Embase. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kata kunci, bisa nerapin
tahapan yang ketiga yaitu menggabungkan control variable dan juga eh, free text term. Oke, mungkin sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada lanjut aja ya. Atau ini mau break azan dulu ya, Fikri? Oh, mungkin di daerah Safira udah azan ya? Iya, mungkin 2 menit bentar ya. Oke, boleh Safir. Oke, karena udah selesai azan di dekat rumah, mungkin bisa lanjut lagi. Jadi untuk selanjutnya adalah pilar ketiga yaitu untuk menyusun arsitektur dari pemikiran logis itu sendiri. Nah, jadi tadi itu kan kita udah mengetahui bahwasanya database itu nggak bisa membaca hipotesis kita atau narasi kita. Jadi kita harus menyusun kata kunci dan juga menyusun konsep yang bisa dipahami oleh mesin pencarian dengan eh, domain dan juga variabel tertentu kayak gitu. Nah, di sini pilar 3 akan membantu nge-translatein domain-domain teman-teman untuk kemudian bisa menjadi formal query structure. Nah, jadi logical architecture itu adalah kerangka formal yang mengatur hubungan antar konsep dan juga kata kunci sehingga mesin database itu dapat menavigasi pencarian dengan presisi dan juga merecall secara optimal. Merecall itu kayak mengumpulkan subheading-subheading yang memiliki makna yang sama gitu. Jadi pencariannya bisa lebih banyak kayak gitu. Nah, secara umum konsep utamanya itu ada struktur secara hierarkis, kemudian semantik boolean dan juga nesting konseptual. Nah, buat structuring hierarkis ini maksudnya adalah membreakdown kompleks research question tadi itu menjadi domain-domain tertentu. Terus kalau buat semantik boolean ini kita bisa menggabungkan atau kayak membuat koneksi antar variabel atau antar keyword kemudian bisa menjadi suatu makna yang bisa dimasukkan ke search engine-nya. Nah, kalau buat nesting sendiri itu kayak pembatasan dengan menggunakan tanda kurung atau parenthesis. Jadi kayak tanda kurung terbuka dan juga tanda kurung tertutup kayak gitu. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat sendiri kayak ada diagram Venn yang menjelaskan bagaimana boolean operator itu bisa berfungsi. Di sini kita punya boolean operator and, or, dan juga not. Nah, di sini bisa dilihat kalau and itu adalah intersection atau precise zone di antara dua kata genetik dan cloning. Jadi maksudnya N ini akan menemukan paper-paper yang uh, memunculkan kata genetik dan juga cloning, tidak terpisah kayak gitu. Nah, kalau misal OR sendiri, ini union atau kayak bisa mencakup seluruh antara dia munculin genetik sendiri atau cloning sendiri, atau bisa dua-duanya juga. Nah, buat not sendiri, di sini yang kita bisa lihat adalah cuman genetiknya aja gitu yang muncul. Jadi genetik genetik ini not ini tidak akan memunculkan adanya cloning karena kita udah membatasi kayak gitu. Jadi not itu adalah exclusion. Jadi OR itu akan menambahkan sinonim atau istilah terkait untuk memperluas cakupan. Kalau misalnya N sendiri itu kayak menggabungkan konsep yang berbeda untuk memastikan artikel yang relevan itu sudah masuk ke sebuah aspek yang diinginkan. Kalau not itu mengeksklusikan. Oke. Jadi di sini ada contohnya juga. Jadi OR itu yang tadi udah aku bilangin menggabungkan. Kalau buat N itu kayak oh ya, OR itu menambahkan sinonim, kalau N itu menggabungkan konsep yang berbeda, kalau not itu mengeksklusikan apa yang kita nggak mau. Jadi di sini kan sebenarnya pengennya kita bisa mencari pengaruh non pharmacological intervention ke CKD atau improvement dari gagal ginjal kronis. Jadi kita nggak mau mengintervensikan atau kayak memunculkan paper-paper yang ada pharmacological interventionnya kayak dialisis atau drug treatment kayak gitu.
Nah, terus ini ada nice to know juga buat logical architecture. Jadi beberapa databases itu punya operator-operator tertentu untuk kemudian membantu pencarian teman-teman itu bisa lebih efektif. Jadi kayak ada proximity operators, yaitu operator yang bisa membatasi atau mengatur jarak antar kata dalam pencarian. Jadi kalau misalnya di sini ada ADJ itu biasanya kita bisa nyari dokumen di mana dua kata yang kita pengenin itu muncul sesuai jarak yang kita pengenin. Jadi kalau misalnya ADJ3 itu biasanya kita akan memunculkan kata-kata yang misalnya kayak gini, lifestyle dan juga intervention. Nah, maksudnya berjarak tiga kata itu kayak kita tuh pengennya lifestyle based intervention. Jadi maksudnya itu kayak nggak terlalu jauh dan nggak terlalu ya kemana-mana gitu loh yang dimaksud sama ADJ3 kayak gitu. Nah terus kalau buat per per itu maksudnya adalah kita tuh pengennya kata yang kita munculin itu muncul sebelum muncul n sebelum function. Jadi kayak misalnya renal function test atau kayak kalau misalnya same itu dua kata yang ada di field yang sama. Sebenarnya ini agak advance. Jadi dan kalau menurut aku untuk kayak membuat systematic review atau meta analysis itu nggak perlu untuk pakai yang sulit-sulit. Tapi kalau misalnya teman-teman emang prefer untuk ya belajar, mungkin ini bisa dipakai. Nah, kalau linguistic modifier itu kurang lebih sama kayak tadi free text untuk menambah atau memperkaya jumlah dari paper yang kita pengenin kayak ada truncation, kemudian wildcard dan lain sebagainya. Oke, mungkin lanjut aja ya, udah azan kita langsung ke pilar nomor 4 yaitu navigasi dari databases. Nah, tadi mungkin udah banyak nih dijelasin sama Kak MP terkait database itu gimana cara pakainya dan kemudian seleksinya gimana kayak gitu. Nah, jadi di sini teorinya adalah kalau misalnya kita membuat research, pastikan kita itu punya databases yang utuh atau kayak nggak mengeksklusikan apa yang seharusnya masuk. Jadi kalau tadi Mikel nanya apakah boleh mencari secara bebas, sebenarnya itu boleh aja, tapi akhirnya kita nggak bisa memastikan apakah dari rentang waktu yang Mikel inklusikan atau eligibility kriterianya Mikel itu apakah ada yang nggak masuk atau ada yang ya tidak terinclude gitu dari pencarian bebasnya. Maka dari itu sebenarnya navigasi database itu perannya ada di memastikan semua jurnal yang emang include itu tuh terinklusi kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa databases yang mungkin teman-teman juga udah sering lihat. Terus di sini aku juga udah mappingin berdasarkan kayak konstelasi atau eh, peran dari masing-masing database. Kalau di Inti itu biasanya ada PubMed atau Embase karena dia itu biasanya basis utama untuk biomedical dan juga clinical science. Jadi biasanya dia itu ideal untuk pencarian kayak systematic review atau evidence based medicine dan biasanya lebih kayak presisi. Nah, terus di lapisan kedua ini kan ada SeqInfo, Cina HL dan juga Cochrane karena sebenarnya kalau ketiga databases ini tuh biasanya digunakan untuk memperkaya dari hasil yang ada di core-nya itu. Nah, kalau buat yang di lapisan ketiga biasanya itu databasesnya itu multidisiplin atau lintas bidang. Jadi nggak cuma biomedis aja, tapi kayak mencakup semuanya. Ada Scopus dan juga Web of Science. Biasanya Web of Science ini dipakai buat analisis bibliometrik. Karena analisis bibliometrik itu kan butuh untuk mengetahui kayak secara lengkap dia itu di mana lokasinya, terus dari waktu ke waktu kayak gitu. Dan ini jadi kayak luas banget dan mencakup banyak bidang. Oke, jadi ini pembagian untuk databases yang tadi udah ada di slide sebelumnya. Jadi dari tengah keluar itu sebenarnya semakin luas cakupannya dan semakin rendah kontrol kualitas atau standarisasi metadatanya. Kayak gitu. Mungkin lanjut ke nah, ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman sadar, sebenarnya kalau misal kita coba keyword yang kita pakai di PubMed ke Scopus itu sebenarnya nggak bisa dan bakal error. Kenapa? Karena sebenarnya databases itu punya dialek tersendiri untuk memahami pencarian yang kita ajukan atau peneliti ajukan. Nah, secara garis besar itu ada 3 dialek. Ada dialek yang dipakai Medline atau PubMed dan ada yang dipakai Elsevier serta Clarified atau Web of Science. Jadi, buat yang Medline ini ada PubMed dan juga Medline. Kalau Elsevier dialek itu biasanya pakai title ABSCII atau TIABKW itu biasanya ada di Scopus dan juga Embase. Kalau yang di Clarified itu biasanya dipakai WOS, Biosis dan juga ProQuest. Dia pakai TS sama dengan, TI sama dengan, dan juga AB sama dengan. Oke, mungkin
langsung aja ke practical things-nya. Jadi di sini aku juga mengembrace teman-teman buat memanfaatkan databases yang open source buat universitas teman-teman. Jadi kalau di UB itu ada databases seperti yang ada di slide. Jadi ada IEE, ProQuest, Science Direct, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya perbedaan yang aku pengen highlight ada di Science Direct. Jadi kalau di Science Direct ini, kalau misalnya kita masuk ke Advanced Search dan kita masukin Boolean operator yang sebenarnya dia munculin 8 atau lebih kata kunci kayak or, and, dan not-nya itu malah dia itu error. Nah, jadi caranya adalah kita bisa langsung nge-breakdown 8 itu jadi mungkin 4 atau 4 di kolom selanjutnya. Jadi di sini kan ada article with these terms dan juga ada title, abstract, or author specified keyword. Jadi sebenarnya nanti hasil pencariannya pun juga akan mencakup kata kunci yang kita masukin di dua kolom yang berbeda itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Science Direct bisa dipecah dulu dan nggak penuh kayak yang di 8 ini. Oke, kalau buat Spring Nature sebenarnya dia itu pakai ini dialeknya Clarivate. Jadi dia ada TSTIAB-nya. Mungkin teman-teman kalau nggak biasa, sebenarnya bisa sih kayak ngekonversiin asalkan teman-teman udah nyusun boolean operatornya. Jadi sebenarnya kalau secara umum boolean operator itu bakal kepake tapi dengan sintaks yang berbeda di setiap databases dengan dialek yang berbeda. Jadi paling pertama memang harus nyusun boolean operator and, or, dan juga not-nya. Itu yang paling penting supaya bisa diimprove ke sintaks-sintaks yang berbeda di databases yang berbeda. Jadi dia ada harus nyantumin TI, AB, SU kayak gitu. Dan untuk di EBSCO ini biasanya dipakai buat nyari grey literatur. Jadi untuk memperluas dan meminimalisir adanya bias publikasi, kita tuh juga ngambil-ngambil paper-paper yang mungkin tidak terlalu berkualitas tinggi, tapi sekiranya akan memberikan makna tambahan dan juga makna yang signifikan ke hasil penelitian kita, kayak gitu. Jadi EBSCO itu biasanya database untuk cari grey literatur, dan di sini kita bisa langsung select database berdasarkan apa yang kita mau, kayak mau ebook, library, atau yang lainnya. Oke, kalau di ini apa ya? Kalau di IEE itu kebetulan aku kan coba cari di advanced search gitu kan untuk pakai boolean operatornya, ternyata itu error. Jadi caranya supaya tidak error, teman-teman itu masuk ke command search dan melakukan ya boolean operator di situ. Nah, hasilnya bakal muncul di sini, dan di sini juga ada filter-filter yang teman-teman bisa atur sendiri. Dan ini adalah pilar terakhir, yaitu dokumentasi dan juga appraisal. Nah, kenapa sih kok harus kita dokumentasikan atau appraise? Jadi appraise ini kan maksudnya kita kayak mengkritisi apakah paper-paper databases kita yang kita punya itu apakah sudah memenuhi standar atau berkualitas kayak gitu. Nah, karena tadi udah aku jelasin juga permasalahan di awal itu kebanyakan yang dipublish itu tidak reproducible dan juga tidak malah tidak bisa di apa ya kayak ditumbuh kembangkan gitu penelitiannya. Kalau misalnya penelitian-penelitian itu kan biasanya punya limitasi dan juga kekuatan. Nah, sebenarnya fungsi kita ngepublikasi ini itu kan juga agar limitasi dari penelitian-penelitian kita itu bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya. Nah, itulah pentingnya dokumentasi dan juga appraisal. Secara umum sebenarnya ada 4 tahapan untuk dokumentasi. Jadi yang pertama itu tentang lokasi database yang kita pakai untuk cari query-nya, terus juga strategi record kayak kita pakai boolean operator apa aja, apakah and or not aja atau pakai truncation dan lain sebagainya, itu juga harus di-record. Nah, terus juga layer ketiga itu bagaimana kita kemudian menyempitkan pencarian, mungkin kayak yang tadi dijelasin KMP, kita pengennya yang metodenya seperti ini, atau kayak kita nggak mau inklusi intervensi farmakologis kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah men-tracking dari outputnya itu sendiri. Jadi biasanya output dan tracking ini bersifat kuantitas. Jadi kayak berapa yang kita eksklusi, berapa yang kita inklusi dengan menggunakan Prisma. Nah, Prisma tadi udah dijelasin juga sama KMP. Jadi dia tuh kayak diagram untuk memastikan kayak databases atau paper-paper yang kita pakai itu di screening dan menemui kriteria inklusi yang kita buat kayak gitu. Nah, teman-teman bisa akses juga untuk Prismanya ini di internet. Dan selanjutnya, oh ya, ini adalah alat-alat yang bisa ngebantu teman-teman untuk dokumentasi dari searching databasesnya. Jadi kalau buat Zotero itu bisa ngebantu ngesimpan data. Jadi kan kalau misalnya kita mau
nge-extract data itu dari database itu kan kita download dulu kan. Biasanya formatnya antara RIS, teks, bisa CSV juga. Nah, itu tuh biar kemudian bisa teridentifikasi secara mesin apa kayak search query itu biasanya dimasukin ke Zotero dulu nih. Kalau kalau aku biasanya pakai Zotero, nah ini tuh biasanya bakal ngeubah istilahnya kayak bentuk teks itu tuh jadi bisa dibaca atau readable kayak gitu. Nah, terus juga teman-teman bisa pakai Ryan untuk kemudian nge-track proses screening antar individu. Jadi kan kalau buat secondary research kayak systematic review atau meta analysis itu kan ada beberapa orang. Nah, di sini peran Ryan AI itu untuk kemudian menjebatani proses screen dan juga nge-track nih masing-masing individu individu itu udah sampai mana. Dan bahkan kayak kalau misalnya ada yang setuju ini terinklusi, terus ada yang bilang ini kayak nggak setuju ini terinklusi, itu tuh bisa melakukan konsensus konsensus di Ryan AI itu. Jadi kayak ke-track. Nah, selanjutnya adalah Excel atau G-Sheet untuk ngesimpen log-log pencarian. Jadi kan tadi itu ada tahapan untuk merecord jumlahnya ya. Jadi kayak kita lebih baik untuk memanage itu tuh dalam bentuk tabulasi. Jadi kuantitas-kuantitas dari apa yang kita eksklusi atau inklusi itu bisa tercatat kayak gitu. Biasanya aku pakai tabel yang ada di Google Docs supaya lebih gampang. Oke, dan terakhir banget nih, itu adalah critical appraisal. Jadi kita memastikan, eh, jadi critical appraisal itu prosesnya itu ada di setelah review full text nih guys. Jadi kita tuh bukan yang kayak menentukan studi mana yang mau kita ambil atau jadikan sources, tapi ini tuh lebih ke kayak mengevaluasi apakah studi-studi yang kita ambil itu udah cukup berkualitas untuk kemudian diekstrak datanya kayak gitu, untuk disintesis datanya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja menuju CASP untuk kemudian bisa menemukan kayak metode untuk kritiknya itu apa aja. Jadi kalau misalnya ROB itu ada ROB itu ada ROB 2, kalau misal systematic review itu ada ada sendiri kayak gitu, tapi aku agak lupa. Nah, kemudian ini contohnya kalau Quadrats 2 itu biasanya buat studi observational. Nah, kalau misalnya teman-teman dari CASP ini kemudian udah download docs-nya, teman-teman bisa masukin ke Google Docs supaya bisa diakses sama teman-teman juga dan bisa langsung bagi tugas nih kayak misalnya kayak individu A dari jurnal 1 sampai 50, terus individu B dari 51 sampai 100 kayak gitu. Terus jangan lupa juga untuk membuat tabulasinya yang isinya itu ada sesuai apa yang di uraikan di appendix appendix CASP-nya itu. Jadi kayak ada patient selection, ada index test, reference test, dan itu tergantung dari metode CASP yang teman-teman download kayak gitu. Dan kemudian jangan lupa untuk divisualisasiin. Biasanya divisualisasinya pakai Rockfish atau kalau misalnya teman-teman bisa bisa pakai um, RStudio atau juga bisa pakai SPSS kayak gitu. Oke, mungkin dari aku udah itu aja. Terima kasih. Bentar ya, mati lampu. Oke, selanjutnya gimana? Ada pertanyaan? Oh iya, boleh. Ini nggak ada yang moderatorin ya? Ini harus kayak gimana sih Fikri? Aku bingung deh. Oke, halo, maaf ya, Safir. Nggak, tadi aku maaf di jaringan aku nge-lag. Oke guys, di sini di aku yang raise hand duluan itu ada uh, Abiesta. Mungkin kepada Abiesta mungkin boleh bertanya pertama. Oke, makasih Kak kesempatannya. Halo Kak, selamat sore. Um, makasih buat materinya. Jujur aku
agak dikit overwhelmed ya Kak, karena ini kayak pertama kali aku dapat materi searching strategy dan jujur materinya tuh bermanfaat banget dan pertanyaanku tuh kan kalau misalkan kita nyari di beberapa database itu kan berarti searching strateginya beda-beda ya Kak. Nah itu kayak gimana sih kita mastiin kalau meskipun kita tuh nyari di database yang beda, terus searching strateginya itu agak bervariasi, tapi tuh itu tetap satu satu apa sih Kak, satu domain gitu loh Kak. Gitu. Makasih Kak. Oke, makasih ya Biasta. Mungkin ini aku langsung jawab atau gimana, Fikri? Boleh langsung dijawab juga, Fir. Oke, jadi sebenarnya itu pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Jadi kan tadi itu aku dijelasin kenapa kita kemudian harus mencari lintas databases, yaitu untuk memastikan bahwasanya studi yang dipublikasi di database yang berbeda dan memenuhi kriteria inklusi kita itu masuk dan kemudian studi kita itu bisa menjadi valid. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kan ada satu peneliti mungkin kayak ngepublikasiin karya dia itu nggak cuma di Scopus saja, tapi mungkin di publisher-publisher lain dengan judul yang sedikit berbeda atau dengan variabel yang berbeda. Nah, namun ternyata kayak dengan variabel yang sedikit berbeda itu masih termasuk kriteria inklusi kita. Nah, gimana sih kita menjamin kayak misalnya kita kayak nyari lintas database itu tetap satu domain kayak gitu. Nah, tadi itu aku udah jelasin juga kayak gimana proses kemudian kita bisa nge-screening dan memastikan eh, databases yang kita ambil itu bisa masuk ke domain yang nggak terduplikasi. Jadi kayak di sini tuh ada yang namanya RAN AI, di mana di sini kita bisa kemudian mendetek apakah dari databases yang kita inputin itu ada duplikasi atau ada eh, ya ada dua karya yang sama. Jadi kayak kita mau ngereduksi supaya eh, data yang terduplikasi itu bisa cuman satu aja gitu. Jadi tadi di pemaparannya KMP juga udah jelasin kayak kalau di Prisma itu ada tahapannya supaya database yang luas itu bisa kemudian cuman satu atau kayak ya yang emang kita pengenin aja gitu. Karena memang tahapan yang paling pertama untuk nge-screening itu adalah ngedetek duplikasi dan untuk nge-singkirin adanya duplikasi kayak gitu. Jadi domainnya walaupun lintas database itu tetap satu kalau misalnya ada judul yang sama. Mungkin apakah menjawab? Oke Kak menjawab. Jadi emang kayak perlu tools tambahan gitu ya Kak. Buat screeningnya itu tadi. Iya, tapi sebetulnya dulu aku waktu pertama-tama belajar juga nggak pernah tahu kan ada tools ini. Nah, misalnya enggak pun bisa sih kayak secara manual, tapi em, itu agak susah. Jadi kayak bisa lewat Excel terus bagi tugas gitu sama teman-temannya kayak sekiranya apakah ada duplikat kayak gitu. Tapi emang lebih baik sih pakai tools supaya lebih gampang kayak gitu. Oke, makasih Kak Vera. Oke, terima kasih juga. Oke, selanjutnya di sini di layar aku itu yang kedua bertanya ada Isan. Halo Isan, langsung bertanya aja boleh. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat Kak Safira yang sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat membantu. Yang saat ini saya juga sebagai mahasiswa yang mengerjakan apa tugas akhir ya, jadi sangat membantu sekali. Untuk pertanyaannya itu, gimana sih cara kita menggunakan boolean operator secara efektif dan efisien? Dikarenakan kan tadi sudah dijelaskan, karena setiap database seperti Scopus dan PubMed itu memiliki promnya yang tersendiri. Takutnya karena beberapa studi yang harusnya valid atau masuk ke dalam kriteria malah tidak keambil. Jadi gimana resiko itu bisa dikurangi? Terima kasih. Oke, makasih San buat pertanyaannya. Sebenarnya ini tuh happens banget di teman-teman tim lomba aku. Jadi kayak mereka tuh biasanya kayak langsung ngandelin AI gitu kayak ChatGPT buatin dong Boolean operator buat kriteria eksklusi itu. Nah, tapi malahan kalau pakai ChatGPT itu mereka tuh pada nggak bisa dapat gitu data-data atau paper-papernya. Nah, makanya kayak kalau aku pribadi tuh memang harus manual gitu bikinnya supaya bisa dapat. Nah, jadi tadi kan udah ada tahapannya tuh kayak eh, yang pertama coba cari itu free text only dulu. Jadi kayak itu tuh kayak data mentah yang murni ada dari kata kunci yang dipengenin. Tadi kan tahapan paling pertamanya itu kan membuat domain-domain gitu kan. Nah, jadi dari domain-domain itu kemudian kita coba klasifikasiin menjadi free text. Bentar, bentar. Mana ya?
free text only, terus conjugate vocabulary only, dan kemudian kita ngekelompokin berdasarkan klaster-klaster tertentu. Nah, jadi ini tahapannya. Kalau misalnya kita nge-run free text only, biasanya munculnya itu sangat sedikit karena kayak dia tuh langsung spesifik berdasarkan kata mentahan yang kita punya. Jadi kayak kata mentahan itu maksudnya kayak nih nggak ada tambahan truncation, nggak ada tambahan kayak MESH medical subheading atau pokoknya bener-bener manual gitu kita buatnya kayak chronic kidney disease. Terus kita kalau mau nambahin sinonim-sinonim langsung nambahin or gitu secara manual. Nah, bakal munculin kayak paper-paper yang sebenarnya sangat sedikit kalau dibandingin sama tahapan yang lainnya. Terus kita coba yang kedua itu cari berdasarkan control variable only atau berdasarkan medical subheading only. Jadi kayak nggak usah ditambahin or terlalu banyak, tapi langsung aja medical subheading dan kemudian bisa didapatin hasil yang lumayan lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau buat pencarian boolean operator yang efektif itu sebenarnya kalau misalnya kita melakukan keduanya, jadi kayak free text only iya, tapi variable only iya. Gimana caranya? Kita langsung buat aja kayak boolean operatornya itu udah include medical subheading, tapi juga udah nambahin boolean operator yang kayak or gitu untuk nambah-nambahin sinonimnya kayak gini. Nah, sebenarnya TIAB ini adalah title abstract. Jadi dia tuh biasanya ada di PubMed, ada di Scopus juga untuk memastikan bahwasanya di judul dan di abstraknya itu udah include kata kuncinya. Nah, terus ya kalau misalnya mau efektif sih, kalau saran aku memang harus bertahap sih kayak coba dulu dari free text only-nya, terus control variable only-nya, dan langsung dijalanin keduanya. Kalau misalnya some cases dari menjalankan keduanya ini tuh malah masih gagal atau malah nggak nemu apa-apa, kalian langsung bisa dikoreksi apakah parenthesisnya itu udah benar. Kadang itu kayak parenthesisnya ada yang kayak nggak ketutup satu, kayak satu tanda kurungnya itu tidak lengkap, atau kayak tanda kutipnya juga ada yang nggak lengkap, atau mungkin juga spasinya terlalu berlebihan atau ada yang nggak kespasi. Jadi benar-benar dikoreksi eh, manual gitu sih kalau dari aku. Mungkin apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, kepada teman-teman yang lain, kira-kira masih ada yang ingin bertanya nggak dengan Kak Safira, guys? Apakah masih ada yang dibingungin terkait materinya? Boleh banget, guys, ditanya mumpung ada langsung Kak Safiranya nih. Mungkin kita tunggu sampai jam 17.54 mungkin. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin oh masih ada pertanyaan follow up mungkin dari Abi. Boleh, Abi? Iya, makasih Kak. Aku mau nanya lagi. Ini beda sih Kak pertanyaannya. Aku mau nanya tentang gimana sih Kak cara kita tuh milih keyword yang mau kita cari di judul, yang mau kita cari di abstrak, gitu-gitu loh Kak. Kayak bedain keyword apa yang mau kita cari di mana gitu. Atau yaudah sebenarnya sama aja semua keyword cobain aja cari di judul atau cari di abstrak gitu. Oh, oke oke, makasih pertanyaannya. Jadi kan sebenarnya keyword itu muncul dari struktur Pico kita. Pico itu adalah breakdown dari research question kita. Misalnya gini nih, bentar. Kita ada pertanyaan sebenarnya dari, bentar, wait, wait. Nah, ini kan sebenarnya kita ada pertanyaan nih kayak apakah sebenarnya ya modification lifestyle itu berpengaruh pada outcome fungsi ginjal dari pasien dengan CKD. Nah, itu kan sebenarnya cuma pertanyaan narasi aja. Nah, kemudian kita tuh dari pertanyaan penelitian itu nge-breakdown lagi nih berdasarkan struktur yang emang udah terstandarisasi dari ya scientific paper itu. Jadi ada struktur PICO, spider atau PEO. Nah, biasanya memang pakai PICO sih kayak populasi intervensi comparison dan juga outcome. Nah, terus dari kayak breakdown struktur yang terstandar itu, kemudian kita bisa muncul nih domain-domain dari yang emang dibutuhin kayak kalau misalnya populasi itu ada adult with CKD, terus kalau buat intervensi lifestyle modification program. Nah, jadi kayak domain-domain ini tuh udah harus masuk kan ke keyword kita atau kayak udah jadi keyword kita. Nah, terus apakah ada diferensiasi kayaknya cuman butuh CKD di abstrak aja atau kayaknya cuman butuh lifestyle modification di full paper aja atau di kesimpulan aja. Sebenarnya kalau kita udah nyusun Piko, berarti kita berharapnya kayak secara keseluruhan dari judul, dari mungkin pembahasan paper ini tuh udah munculin variabel atau domain-domain yang kita mau. Tapi beberapa paper itu kan memang kadang emang nggak memprioritaskan apa ya, kok domain-domain atau
keyword yang kita buat itu ada di setiap komponen mereka. Jadi ada yang mereka kayak nggak mau munculin di judul, tapi munculin di abstrak, full paper, dan ya di kesimpulan juga udah ada. Tapi kalau eh, beberapa ya pokoknya ya variasi subjektivitas dari peneliti itu kan ya nggak bisa kita kontrol. Makanya kenapa emang better sih kalau buat mencari keywords itu cari title, abstract, dan juga full papernya. Biasanya fitur kayak gitu tuh ada otomatis di databasesnya. Kayak kalau di Scopus itu bakal muncul di kayak pilihan operatornya gitu. Jadi di ujung sebelah search engine-nya tuh udah kayak munculin kayak kamu mau ini tuh muncul di title-nya aja atau kayak muncul di title abstrak full paper kayak gitu. Tapi saran aku memang kita berdasarkan Pico aja dan apa yang ya pokoknya secara terstandar kayak gitu. Mungkin apakah menjawab atau ada follow up question? Iya, menjawab Kak. Makasih. Oke, terima kasih. Oke, eh, kira-kira ada pertanyaan lanjutan lagi nggak guys? Ada yang ingin bertanya guys? Baik, aku hitung mundur ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya, Fir, dari peserta. Mungkin langsung aja kita post test. Aku izin kirim linknya, guys. Oke, linknya udah aku taruh di kolom chat ya, guys. Bisa diisi teman-teman semuanya. Oke, sembari mengisi post test, mungkin kita bakal penyerahan sertifikat kepada pemateri kedua kita pada sore hari ini. Oke. Oke, kita akan memulai dokumentasi. Oke, mungkin gaya formal terlebih dahulu, Fir. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya gaya skori. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir gaya cimsa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Fir atas waktu yang sudah diluangkan untuk bisa mengisi materi pada sore hari ini. Eh, Sungguh apa ya, insightful serta berkesinambungan ya antara materi KMP sama Safira pada sore hari ini. Jujur, akhirnya kita sudah mempelajari 4 materi ya guys, total dari Story Course yang sudah dijalani. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak Safira atas waktu yang telah diluangkan. Aku mewakili dari OSI dari Research Festival juga, karena mungkin sudah menyempatkan waktunya dan mengosongkan waktunya untuk bisa mempersamai kita pada sore hari ini. Mungkin kalau misalnya Safira ada waktu atau kesibukan sekarang udah boleh bisa mengeluarkan Zoom ya Safira. Terima kasih banyak Fir. Terima kasih. Oke, baiklah guys, karena kita sudah berada di ujung acara serta 2 materi kita sudah tersampaikan dengan lancar ya guys pada sore hari ini, maka kita bisa mengakhiri story Records kita pada sore hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah berpartisipasi di dalam story Records episode kedua yang sudah membersamai sampai akhir kegiatan, dan pastinya nanti di minggu ke depan itu ada episode terakhir dari story Records yang aku harapkan teman-teman semuanya bisa berpartisipasi lagi ya, karena di minggu ke depan itu pasti speakernya akan luar biasa lagi, akan menanti teman-teman semuanya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari aku. Aku mohon maaf kalau apabila ada salah kata dalam saat penyampaian ataupun pada saat diskusi. Kurang lebih mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cimsa. Cimsa